Jemaah Majelis Taklim Ummahat Al-Faruq yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu yang melangkahkan kaki saja dari rumah akan dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga. Apalagi ketika berada di majelis ilmu, apalagi ketika pulang dari majelis ilmu dapat ilmu, ya, insya Allah, ya. Ketika Allah hendak menjadikan Adam sebagai khalifah, sebagai presiden, sebagai raja, sebagai pemimpin di bumi ini, yang pertama Allah lakukan adalah mengajarkan ilmu. Ya. Pada waktu itu Adam masih di surga, ya. Ya. Jadi Allah mengajarkan ilmu itu kepada Adam di mana? Di surga. Ya. Untuk disiapkan sebagai pemimpin. Kalau sekarang sebagai presiden, ya, atau raja. Makanya nanti menjelang kiamat, ya, itu akan ada pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak punya ilmu. Padahal syarat menjadi pemimpin itu adalah ilmu, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Adam. Setelah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini pemimpin. Ya, maka Allah ajarkan ilmu kepada Adam. Dan ternyata daya serap Nabi Adam untuk menerima ilmu itu luar biasa. Sampai kemudian ketika ilmu yang diajarkan kepada Adam diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menyebutkan, apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, jadi maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya. Jadi luar biasa ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam, karena mau dipersiapkan jadi pemimpin. Dan pemimpin itu kan bukan hanya presiden saja, ya. Ya. Itu. Istri pemimpin di rumahnya katanya. Ya. Bukan bapak, bukan suami, istri yang jadi pemimpin di rumahnya. Sedangkan suami pemimpin istrinya. Ya. Jadi kalau ada istri masuk neraka, yang diminta pertanggungjawaban siapa? Suaminya. Tapi kalau anak masuk neraka, siapa yang diminta pertanggungjawaban? Ibunya. Kenapa? Karena sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berat, ya. Makanya mending jadi bapak. Ya. Cuman nggak ada hari bapak, ya. Nggak ada. Adanya hari ibu, ya. Jadi ibu itu luar biasa. Tapi ya, tugasnya, tanggung jawabnya berat sekali. Ya, bagaimana bisa membawa anaknya sampai surga. Ya, berat banget tuh. Ya, tugas suami bagaimana caranya membawa istri sampai surga. Ya. Karena di surga tidak ada yang jomblo. Ya, di surga itu semuanya dipasang-pasangkan. Walahum azwajun mutahharatun. Mereka di surga itu oleh Allah dikasih pasangan-pasangan yang disucikan. Maksudnya apa? Tidak menstruasi, ya. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Kemudian tidak ingusan, ya, tidak meludah, ya, tidak sakit, tidak ngantuk, tidak tua, kan itu, ya. Mutahharatun, ya. Makanya ibu rindu nggak dengan surga? Rindu. Tapi kalau disuruh mati nggak mau, ya. Ya. Jadi kalau di dunia ada suka duka, ya wajar, ya. Kadangkala tertawa menangis wajar, ya. Kadangkala ya hati itu senang, hati itu sedih, wajar. Ya, ketika berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan tetangga, ya.
Itu namanya luka-liku hidup ya. Tapi poinnya ya bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu kedudukannya tinggi sampai ya, kata Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya ya, yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Ya. Jadi ukuran ilmu seseorang di sisi Allah bukan gelarnya S1, S2, S3, bukan. Tapi rasa takutnya. Ya, kita ngaji udah lama ya. Setiap kita bertambah ilmu berarti bertambah takut kepada Allah. Takut kalau tidak ibadah, takut kalau tidak maksiat, takut kalau masuk neraka, takut kalau kemudian tidak masuk surga. Ya, kita masuk ke materi pada siang ini ya, menggantikan Ustazah ya, Maria ya, karena beliau ada acara katanya. Ya. Apa itu? Kemerdekaan sebagai rahmat Allah yang wajib disyukuri. Jadi kemerdekaan itu nikmat. Ya. Tapi nikmat itu baru koma, Bu. Ya. Bagaimana nikmat itu jadi rahmat disyukuri? Nah, kalau sudah jadi rahmat disyukuri, insya Allah ya, nikmatnya tetap terjaga, kemudian rahmatnya ditambah. Ya. Rahmat itu penting, Bu. Sampai setiap ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat itu penting. Sampai kalau ada orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita doakan Yarhamukallah. Kata yang bersin, apa Bu? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Rahmat itu penting sampai kalau kita mendengar orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang wafat, kita ucapkan Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah ngasih rahmat. Ya. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih dan sayang. Ya. Jadi Allah itu tidak hanya ngasih, tapi juga sayang. Ya. Ya. Ngasih, tapi yang dikasihnya tuh banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Maka itu adalah bukti sayang. Ya. Gitu. Jadi ada suami sama istrinya ya, ngasih uang misalnya 50.000 ya. Itu ngasih. Tapi kalau sayang berapa, Bu? Mungkin 1 juta ya sayang itu ya. Jadi ada seorang ibu sama anak balita ya, ngasih misalnya pisau, itu ngasih, tapi sayang nggak, Bu? Kenapa tuh? Iya, bahaya. Ya, pisau bagi balita tuh bahaya. Ya, sama ketika Nabi Musa mau dibunuh sama Firaun. Kenapa? Karena narik janggutnya. Kata istrinya kan dia masih kecil, ya belum tahu apa-apa. Ya, bagi dia senang aja kan, ya. Narik janggut Firaun itu kan. Firaun kan tersinggung mau dibunuh. Kita tes aja, bener nggak? Disediakan apa katanya? Roti sama bara. Ya. Ya. Padahal Nabi Musa cerdas. Dia mau ngambil apa? Ngambil roti. Tapi oleh malaikat jadi ngambil apa? Ngambil bara. Dimakan itu bara. Sampai kemudian lidahnya apa? Terbakar. Makanya Nabi Musa itu ngomongnya kurang jelas. Ya, ketika disuruh ya menasehati Firaun, mendakwahi Firaun, Nabi Musa minta supaya ada pendampingnya. Siapa? Harun. Harun itu dia memang juru bicaranya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu nggak bisa ya ngomong langsung. Karena apa? Lidahnya terbakar. Ya. Jadi ada kasih, ada sayang. Ya. Ya. Nikah, ya. Nikah juga ada kasih sayang. Ya. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada sayang, itu tidak akan nikah. Ya. Ya. Ada cinta, kasih, sayang, luar biasa kan? Ya. Ya. Ada cinta, ada kasih, ada sayang. Baru rumah tangganya itu ya berakhir di mana? Di sorga. Sebab ada orang yang berakhir itu ketika sudah tua, cerai, ada ya?
Ada yang berakhirnya tuh ketika mati. Karena mati itu sudah bukan suami istri lagi, Bu. Ya, jadi kalau ada suami meninggal, istri meninggal, statusnya ya sudah cerai, Bu. Namanya cerai mati, ya, cerai mati. Makanya salah satu ya kasih sayang Allah bagi orang yang meninggal ya itu oleh Allah disenangkan di alam kuburnya, ya. Jadi istri yang ditinggalkan di dunia itu diganti dengan istri yang lebih baik, Bu. Ya. Kemudian suami yang ditinggalkan di dunia diganti dengan suami yang lebih baik. Berarti statusnya apa? Cerai, ya. Demikian pula keluarga, Bu. Keluarga yang ditinggalkan di dunia itu diganti dengan keluarga yang lebih baik. Kemudian dimasukkan ke surga, dilindungi dari neraka. Itulah yang disebut mati husnul khatimah. Mau nggak, Bu? Mati seperti itu. Jadi di kuburan tuh nggak sepi, Bu. Nggak sepi, Bu. Gitu. Apalagi tempatnya luas banget. Ya, tempatnya tuh terang banget. Tempatnya itu menyenangkan. Itu salah satu taman di antara taman-taman surga. Jadi surga itu tembus, Bu, ke kuburan, Bu. Ya. Jadi di alam kubur seperti di taman surga. Kira-kira gimana, Bu? Iya. Tapi ada juga orang yang tinggal di alam kubur itu adalah hufratun min hufarin niron. Ya, seperti salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadi ada yang di alam kubur itu ada adem sejuk, ada, Bu. Ada yang panas membara. Ya, siapa di antaranya? Orang yang punya utang, Bu. Hati-hati, Bu. Walaupun cuman panci. Apalagi punya utangnya motor, apalagi gitu ya. Hati-hati, Bu. Ya. Jadi yang bikin adem itu ya itu adalah amal soleh kita. Tapi ada yang bikin panas, di antaranya mati meninggalkan hutang, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, dalam pembukaan Undang-Undang 1945, ya, dulu mau kita wajib hafal ya. UUD 45 sampai pusing juga kita ya. Harus hafal GBHN. Kalau Pancasila wajib banget, Bu. Kalau sekarang mah kurang diajarkan kan sekarang di sekolah enggak ya kayaknya ya. UUD 45 sudah enggak ya? Iya, enggak itu. Dulu mah luar biasa tuh. Jadi semua ya dari mulai SD sampai perguruan tinggi selalu ada itu Pancasila, UUD 45, GBHN. Sekarang mah jarang disebut-sebut ya. Nah, itu dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah, Bu. Berkat itu bukan barokah, Bu. Berkat itu sebab, karena ya gitu, lantaran. Jadi Indonesia tidak akan merdeka kalau Allah tidak mengasihi dan menyayangi. Jadi Allah kasih yang namanya kemerdekaan. Tapi juga Allah sayang ya ketika ngasih kemerdekaan itu. Kenapa? Karena lama banget dijajahnya ya. Berapa tahun katanya Indonesia dijajah, Bu? Iya. Iya. Jadi Allah kasih kemerdekaan tapi juga sayang. Kenapa? Karena perjuangan waktu itu ya melawan penjajah bukan pakai apa, Bu? Bedil ya. Bukan pakai bom tapi pakai bambu runcing ya. Jadi kalau bukan rahmat Allah kalah bambu runcing ya. Masa lawan Belanda, lawan apa pakai bambu runcing nggak bakal menang, Bu. Jadi menangnya itu bukan karena hebat pakai bambu runcing, berkat rahmat Allah. Berarti yang nyusun Undang-Undang 45 itu kebanyakan orang Islam ya. Kalau yang nyusunnya bukan orang Islam mungkin nggak ada kalimat berkat rahmat Allah, nggak mungkin. Ya, ini menunjukkan luar biasa sumbangsih ya kaum muslimin, terutama para ulama, para kiai ya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila ya. Itu juga kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasti yang bikin orang Islam. Apa, Bu, ketuhanan yang Maha Esa? Tauhid, Bu. Coba sebutkan agama yang mengajarkan tauhid. Ada nggak selain Islam? Nggak ada. Apa, Bu? Yang kedua tuh manusia yang adil. Masih hafal ya. Nggak tahu anak sekarang hafal nggak tuh?
manusia yang adil dan beradab. Ya, adil saja nggak cukup, Bu. Harus beradab. Ya. Sebab kalau tidak beradab nggak mungkin adil, Bu. Sebab nanti hukum bisa dijual belikan ya. Beradab itu apa? Ya, beretika, punya sopan santun atau berakhlak mulia. Hanya orang yang berakhlak mulia yang bisa ya menghukum atau menerapkan hukum, menegakkan hukum secara adil. Itu dalam sila kedua. Belum sila ketiganya, persatuan Indonesia. Oh, luar biasa tuh. Ya. Ini sumbangsi ya umat Islam, terutama para ulama dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya ya, apa Bu? Bahwa kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Karena Allah kasih sama bangsa Indonesia, kasihan. Tapi juga sayang sama bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang gak merdeka-merdeka. Gak mungkin merdeka pakai bambu runcing. Gitu. Makanya disayang. Allah kirim yang namanya malaikat. Ya. Seperti ketika Rasul dan para sahabat melawan orang kafir. Ya. Rasul dan para sahabat cuma 300 orang kurang lebih. Sementara orang kafir 900 orang. Ya, mereka pinter berperang, kemudian senjatanya lengkap. Ya, itu dalam perang Badar, Bu. Ya, tapi kemudian Allah ngirim 1000 malaikat. Ya, makanya yang 300 orang itu nonton, Bu. Ya, yang berperang dengan orang kafir itu malaikat. Ya, sebab pada waktu sahabat mau menembas leher orang kafir sudah sudah terpenggal duluan. Mau mana sudah terpanah duluan. Siapa yang mana? Siapa yang menggal? Ya. Sehingga yang 900 itu kucar kacir. Lawan 1000 malaikat, bayangkan. Ya. Malaikat penjaga neraka itu kan, neraka Sakor 19 malaikat. Neraka Sakor ada berapa orang? Ya, luar biasa, Bu. Kekuatan malaikat. Bahkan kalau sabar, Allah bisa mengirim malaikat lebih banyak daripada itu. Ya. Nah, kemudian ada, Bu. Waktu perang itu para sahabat ya harus nyebrang sungai. Waktu itu airnya sedang deras, Bu. Sementara di seberang musuh banyak banget, Bu. Kuat banget, Bu. Tapi yang namanya umat Islam nggak takut. Karena dia berperang ya bersama Allah. Dan kemudian bagaimana supaya bisa menyeberang sungai yang sedang deras airnya? Nah, komandannya nyuruh sama prajuritnya supaya sholat sunat. Bayangkan sholat sunat. Itu saking khusyuknya ya. Itu. Saking luar biasa sholat. Semuanya bisa. Ya. Nyebrang sungai tidak pakai perahu. Ya. Bisa, Bu. Nggak kecebur. Tapi ada sahabat yang kecebur. Mungkin sholatnya kurang mantap ya. Habis sholat kecebur lagi. Orang lain udah nyebrang dia kecebur melulu kan. Itu. Coba para sahabat sholatnya bisa seperti itu, Bu. Nanti ibu pulang ke rumah ya atau ke kolam renang di Dewa Kembar, sholat 2 rakaat. Bisa nggak tuh jalan tuh? Ya. Itu sahabat sampai begitu, Bu. Nah, kenapa? Karena dia bukan untuk pamer, Bu. Dia ingin ya menghadapi musuh sampai musuhnya pada kocar-kacir, Bu. Ini manusia atau apa ya? Bisa jalan di atas sungai yang sangat deras. Padahal itu namanya rahmat dan kasih sayang Allah. Bisa menyebabkan musuh ketakutan, Bu. Ya. Karena yang membolak-balikan hati siapa, Bu? Ya. Jadi orang bisa cinta kepada kita, Allah balikan itu. Ya. Orang bisa senang sama kita, ya. Orang balikan oleh Allah hatinya. Dan ini suka dipakai untuk melet ya. Ya muqallibal qulub. Padahal itu bukan. Minta supaya kita istiqomah. Ya, teguh, tegar, tetap dan mantap dalam beribadah. Ya, doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini, ya. Jadi luar biasa, Bu. Kemerdekaan Indonesia itu sejatinya berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin Indonesia merdeka. Makanya bersyukur, Bu. Ya. Nah, berkat apa artinya, Bu? Berkat itu artinya karena rahmat Allah.
lantaran rahmat Allah, sebab rahmat Allah, artinya tanpa rahmat Allah mustahil Indonesia merdeka. Walaupun dalam pembukaan itu dikatakan didorong oleh cita-cita yang luhur. Jadi rahmat Allah, kemudian niat yang kuat. Ya, ibu tanpa niat nanti tadi di rumah nggak nyampe ke sini ya? Iya kan? Ada yang nggak pakai niat ke sini? Iya. Ada yang pakai niat, tidak ada niat nggak bakal nyampe ke sini, Bu. Ya. Jadi Indonesia itu tidak mungkin merdeka kalau rakyat Indonesia nggak ada niat untuk merdeka. Tapi tidak mungkin walaupun ada niat kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Makanya sebelum tidur kita minta tolong kepada Allah. Ya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Sebelum tidur, Bu, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan kalau itu baca, Bu, nilainya setara dengan membaca surat Al-Baqarah, Bu. Ya. Surat Al-Baqarah berapa ayat, Bu? Iya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa baca satu surat, minimal 2 ayat terakhir. Dimulai dari amanah Rasul ya. Sampai ditutup fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Ya. Kalau baca Al-Ikhlas 3 kali setara dengan khotam Quran. Ya, luar biasa. Kemudian dalam konteks atau kaitan ya Islam, rahmat Allah erat kaitannya dengan kebahagiaan, erat kaitannya dengan surga, erat kaitannya dengan keselamatan, erat kaitannya dengan persatuan, erat kaitannya dengan bersaudara. Ya. Nah, kita kan sudah 81 tahun merdeka ya, Bu ya. Nah, kaitannya dengan Islam ya, maka rahmat Allah itu erat kaitannya dengan kebahagiaan. Ya. Ini 81 tahun merdeka, rakyat Indonesia bahagia enggak? Ya. Kalau belum bahagia, belum merdeka, Bu. Ya, gitu. Yang kedua, erat kaitannya dengan apa, Bu? Dengan sorga. Ya. Karena dunia itu tadi, Bu, walaupun merdeka sudah 81 tahun, ya, kan dunia itu kadang-kala tertawa, kadang-kala menangis, ya. Kadang-kala tersenyum, kadang-kala cemberut, kadang-kala sehat, kadang-kala sakit, kan gitu ya. Gitu. Kadang-kala segar, kadang-kala meriang. Ya. Tapi kalau yang namanya sorga, khairu wa abqa, lebih kekal dan lebih baik dibandingkan dengan dunia. Nah, maka yang namanya akhirat tuh lebih banyak. Ya. Makanya di dunia itu jarang orang yang merasa cukup, apalagi merasa puas. Kalau dengan dunia orang merasa cukup, nggak ada yang korupsi ya. Yang korupsi banyak atau sedikit? Ya, kalau koruptor banyak dikit? Dikit, Bu. Kenapa? Karena koruptor itu yang korupsi ketahuan, itu namanya koruptor. Yang ketahuan dengan yang tidak ketahuan banyakan mana? Iya. Jadi koruptor tuh dikit, Bu. Ya. Apalagi yang kelas kakapnya ya. Yang ketangkap kelas apa, Bu? Kelas teri yang ketangkap. Jadi yang dikatakan koruptor itu orang korupsi yang ketangkap. Kalau yang tidak ketangkap tidak dikatakan koruptor. Ya. Sama dengan maling. Ya. Kalau nggak ketangkap bukan maling ya. Gitu. Baru kalau sudah babak belur namanya maling. Ya. Tapi juga kaitannya dengan keselamatan. Ya. Kalau kemudian ya banyak bencana ya. Ya. Terakhir di mana bencananya Bu ya? Wah, itu kan Aceh, Nusa Tenggara, masih banyak bencana. Jadi belum aman dan selamat. Karena bisa jadi bencana termasuk sakit itu juga ada kaitannya dengan dosa, Bu. Ada kaitannya dengan maksiat. Makanya kalau kita sakit, perbanyak baca istighfar, Bu. Ketika sakit, perbanyak doa. Karena orang sakit itu doanya tidak ditolak, Bu. Jadi ketika sakit itu jangan banyak mengeluh, banyak berdoa, ya. Kemudian banyak istighfar karena sakit itu bisa erat kaitannya dengan dosa. Tapi dengan sakit juga harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah sedang menguji iman kita. Itu Nabi Ibrahim kalau tidak diuji nangis, Bu. Kalau kita nangis kalau apa, Bu? Kalau diuji kan beda itu ya.
Iya. Kalau Allah menguji kita berarti Allah peduli dengan kita, ya. Pertama untuk menghapus dosa kita, ya. Yang kedua untuk menguji iman kita. Yang kedua ya untuk mengabulkan doa kita, ya gitu. Kita lagi sakit banyak mengeluh, banyak berdoa, Bu. Iya, harusnya banyak berdoa, ya. Ya, sebab ada 3 orang yang doanya tidak ditolak katanya. Pertama, ya apa, Bu? Doa orang yang sedang bepergian katanya. Jadi ketika bepergian itu banyak berdoa. Yang kedua, doa orang tua terhadap anaknya. Anak sekarang itu kalau mau kerja, mau sekolah, cuman cium tangan doang ya. Ya, harusnya apa, Bu? Minta didoakan. Ya. Tapi jarang yang sekarang ya. Jarang, cuman cium tangan. Kadang-kadang cium tangannya juga bukan ke mulut, ke sini ya, Bu. Iya, itu mah bukan cium tangan ke sini mah. Ya. Nah, itu minta, Bu, ini lagi panas nggak? Kalau cium tangan ke sini ya. Coba anak ibu cium tangannya ke sini atau ke sini, Bu? Kalau ke sini bukan cium tangan. Ya. Iya. Terus apa, Bu? Kaitannya kemerdekaan dengan rahmat Allah, yaitu persaudaraan. Ya. Nah, bangsa Indonesia itu kalau sudah bersaudara, ya, nggak ribut melulu, nggak berantem melulu, nggak saling hujat, itu sudah merdeka. Tapi kenyataannya di TV ramai ya. Misalnya Rocky Gerung sama siapa, Siti Pak sama siapa, wah berantem melulu itu. Jadi rasa persaudaraannya itu kurang, ya. Makanya kita baru punya tetangga, kalau tetangga kita yang ngasih tahu sama tetangga yang lainnya tentang kebaikan kita. Dan kemudian menyembunyikan kekurangan kita. Itu namanya tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Tetangga yang mengaku saudara kita. Tapi tidak sedikit tetangga, kalau kita punya kebaikan, kita punya keahlian, tidak dikasih tahu sama yang lain. Ya, kan kalau tetangga yang baik, misalnya mau jahit pakaian, tuh dia bagus jahitannya tuh, murah lagi kan gitu ya. Ini kadang-kadang nggak dikasih tahu. Tapi kekurangannya, disebar-sebar. Itu namanya tetangga yang tidak saleh. Ya, dan itu yang menyebabkan persaudaraan bisa rusak. Ya seperti kalau kita nonton di TV ya, Bu. Luar biasa. Sambil kata-kata kotor kan keluar ya, Bu. Nah, itu luar biasa. Menunjukkan bahwa kemerdekaan ya kaitannya dengan Islam dan rahmat Allah belum sepenuhnya tercapai. Kemudian dan persatuan, ya, bersatu ya. Dulu yang namanya rakyat Indonesia bisa merebut kemerdekaan bukan hanya tadi cita-cita yang luhur, tapi persatuan yang sangat kuat, Bu. Bayangkan, Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau, kemudian dipisahkan oleh laut ya. Baik berapa pulau, Pak, Bu? Tapi bisa bersatu kan? Luar biasa, Bu. Ya. Tapi sekarang kemarin terakhir ya ada yang mau berpisah apa, Bu? Oh, kan itu. Sayang itu, Bu. Jangan sampai, Bu. Jadi bukti bahwa Indonesia itu merdeka dan merdekanya berkat rahmat Allah, dijaga persatuannya. Jangan sampai kemudian pecah. Dijaga persaudaraannya, dijaga keselamatannya, kemudian usahakan ya masuk surga ya, kemudian bahagia. Banyak ini, Bu, kaitannya dengan rahmat Allah. Jadi tanpa rahmat Allah manusia tidak akan bahagia, Bu. Kita bisa tersenyum, bisa tertawa, itu rahmat Allah, Bu. Kemudian selamat, tidak mungkin ya tanpa rahmat Allah kita selamat. Ya, kita kan ingin selamat kan, tidak hanya untung saja, tapi yang bagus dua-duanya untung selamat kan gitu. Artinya tidak hanya untung saja, selamat juga perlu. Kemudian ya, tanpa rahmat Allah tidak mungkin bersaudara, tanpa rahmat Allah tidak mungkin bersatu, dan kemudian finishnya, endingnya, akhirnya, puncaknya, tanpa rahmat Allah tidak mungkin masuk surga. Pertama, Bu, rahmat Allah erat kaitannya dengan kebahagiaan, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dan dengan itu falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Kenapa?
Karena yang namanya gembira, yang namanya bahagia itu huwa khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Kita sedang ngumpulin apa, Bu? Ya? Ya. Ngumpulin apa sekarang kan? Gitu kan? Nah, kalau yang kita kumpulkan sekarang, yang ingin kita kumpulkan, kemudian berhasil terkumpul, dibandingkan dengan bahagia nggak ada apa-apanya, Bu. Ya. Ya. Jadi ibu mending banyak duit, ya mending sehat, Bu. Ya itu pasti. Mending untung, mending selamat, ya. Kalau suruh milih, Bu, ya mending sehat miskin, mending kaya sakit-sakitan. Enggak kalau disuruh milih, Bu. Iya kan? Oh, ya, milih sehat, ya. Milih sehat. Ya, sebab kalau kaya sakit-sakitan makan nggak enak. Tapi kalau miskin kemudian apa tadi? Sehat. Oh, iya. Ya justru orang miskin itu makannya enak ya, Bu ya. Makannya enak. Makan apa aja enak ya. Dulu saya, Bu, yang namanya makan itu cuma nasi panas, kemudian dimasukkan ke cobek ya, yang isinya sambal terasi, kemudian dikocek sama sendok. Makannya enak banget, Bu. Padahal cuma nasi panas pakai sambal terasi, enak banget. Sekarang udah ada ayam, usus, tahu, tempe, sambal, kemudian soto lagi, aduh. Tapi jadi campur aduk nggak enak juga ya. Tapi ternyata makan yang enak tuh nggak macam-macam ya. Ya. Tadi dulu saya paling sering itu sama ibu, sampai sekarang kalau istri bikin nggak kayak ibu itu, Bu, namanya angin kacang gitu. Angin kacang apa, Bu? Sayur kacang. Jadi yang namanya bulan Ramadan sebulan penuh angin kacang aja, Bu. Tapi enak banget, enak banget gitu kan. Kenapa? Ya pertama mungkin masih muda ya. Kalau sekarang kan makan apa aja nggak enak ya. Dulu mah makan apa aja enak, cuman duitnya nggak punya. Ya. Ya. Jadi ini, Bu, ingat, Bu. Jadi kata Allah ya, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah engkau berbahagia. Sebab tiap orang itu pasti ada kekurangannya ya. Tiap orang ada kelebihannya ya. Maka kita jangan mikirkan kekurangannya, mikir kelebihannya, Bu. Allah kasih kelebihan ya. Ya. Tadi kan orang kaya tapi makan nggak enak, kita miskin tapi makan enak ya. Kita lebih pikirkan enaknya, Bu. Jangan lihat kayanya, ingat enaknya. Tapi bahagia itu kata Allah khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang mereka sedang kumpulkan ya. Yang kedua, Bu, rahmat Allah erat kaitannya dengan sorga, Bu. Apa kata Rasul? La yadkhula ahadan minkum ya amaluhu al-jannata. Ini tolong dicatat. Ini yang bikin para sahabat kaget, Bu. Tiba-tiba Rasul mengatakan apa? Tidak akan pernah, katanya, seseorang dari kalian memasukkannya ya ke dalam sorga amalnya. Jadi tidaklah amal seseorang dari kalian memasukkannya ke dalam sorga. Jadi orang masuk sorga kata Rasul bukan karena amalnya. Sahabat kan kaget. Kalau begitu ngapain sholat? Ngapain ngaji kan gitu ya? Ngapain haji dan umroh? Ya. Kalau para sahabat nanya. Jadi kalau nggak tahu nanya, Bu. Jangan diam aja, Bu. Kalau mereka bertanya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk amal engkau tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Padahal amal Rasul luar biasa ya, Bu ya. Ya. Kalau kita kan Rasul tuh sedikit-sedikit sodako, ya, Bu ya. Kalau kita sodako sedikit-sedikit. Iya, gitu. Kemudian apa? Kalau kata Rasul, wala ana, demikian pula aku. Tambah kaget, Bu. Jadi jangankan para sahabat, Rasul saja amalnya yang demikian sempurna tidak memasukkan beliau ke dalam surga, apalagi para sahabat. Kemudian tapi baru koma, Bu.
Jadi kalau menyampaikan hadis jangan sepotong-sepotong, Bu. Harus selesai. Ya. Illa kecuali katanya ayatagommadani Allahu minhu bifadlin wa rahmati. Wah, kecuali Allah meliputi dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Itu ketika kita masuk masjid, Bu. Kita minta rahmat Allah, Bu. Ketika kita keluar dari masjid, ya, kita minta karunia Allah. Ternyata kebahagiaan itu adanya di masjid, Bu. Makanya rugi kalau kita nggak pernah ke masjid, Bu. Ya. Paling tidak ke masjid itu ngaji ya, Bu ya, ngaji. Tapi di As-Salam di Al-Quba, Bu. Jadi ibu-ibunya tuh kalau habis subuh banyak banget, Bu. Banyak banget ya. Di Babu Tapal masa ekor juga nggak ada, Bu. Itu. Ya, karena kan sholat berjamaah itu keutamaannya bukan buat laki-laki doang. Bukan buat bapak-bapak doang. Ibu-ibu juga dapat. Makanya kata Rasul jangan dilarang ibu-ibu kalau kemudian ke masjid. Di antaranya untuk sholat berjamaah. Bahkan salah satu ya alasan kenapa kalau Rasul habis salam itu kan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam kan ya. Terus beliau menghadap ke makmum. Itu maksudnya untuk melihat itu kaum wanita udah pada pulang belum kan gitu. Jadi wanita itu datangnya belakangan, pulangnya duluan ya. Gitu. Kalau laki-laki datangnya duluan, pulangnya belakangan gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu ya ada ibu-ibu yang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya termasuk juga salah satu istri Rasul. Jadi di masjid itu ada tambang yang diikat dari ujung ke ujung. Pas Rasul masuk, ini kenapa ada tambang? Ya kata sahabat, ini tambang yang dipasang oleh istri engkau. Kenapa istriku pasang tambang? Sebab dia sholatnya sambil ngantuk katanya gitu. Itu kalau begitu cabut tambangnya. Kalau ngantuk tidur jangan sholat kan gitu, Bu. Ya. Ibu kalau ngaji ngantuk jangan ngaji, Bu. Tidur aja, Bu. Iya. Sebab kalaupun ngaji salah nanti dia. Ya, tidur aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Demikian pula sholat. Ya. Daripada sholat nggak fokus, mending tidur aja, Bu. Jangan sampai pasang tambang. Saking apa? Saking semangatnya itu istri Rasul. Ya, gitu. Di masjid itu, Bu. Ya. Jadi tanpa karunia Allah, tanpa rahmat Allah, maka tidak bahagia. Ya, makanya manusia itu biasanya pertama kan pengen beli rumah. Kenapa? Karena ngontrak. Waktu ngontrak pengen lebih, ya, pengen kebeli rumah, ya. Kan kebeli rumah itu rahmat Allah, masih minta lagi lebihnya, punya kontrakan kan gitu ya. Jadi Allah tuh tahu manusia tuh butuh nikmat, tapi juga butuh rahmat. Tapi dalam waktu yang sama butuh keistimewaan, butuh keunggulan, butuh kelebihan, ya. Coba Ibu, ya. Saya aja kaget, Bu. Itu. Baik saya sendiri, istri saya sendiri, anak saya sendiri, itu yang namanya satu orang, ya. Itu bajunya banyak banget, Bu. Kapan ngumpulinnya, Bu? Ibu di rumah jangan-jangan baju banyak ya? Ya, betul ya? Dipakai kagak, dikasih sayang, Ibu ya. Benar ya, Bu ya? Iya, itu banyak banget, Bu. Padahal itu kapan belinya, Ibu ya? Tahu-tahu banyak aja. Termasuk juga kalau kata orang Sunda tuh betrak-betruk, Bu. Apa sih betrak-betruk, Bu? Jadi tiap ada tempat kosong pasti ada bakul, ada piring, ada ember, ada segala macam. Itu kapan belinya, Bu ya? Ya. Padahal kan dipakai kagak, dikasih sayang kan. Itulah manusia, ya. Bukan hanya pengen punya rumah, tapi pengen rumahnya itu lebih dari satu. Itu ada orang kaya, Bu. Dia pensiunan bea cukai. Itu dia dapat berapa miliar tuh pas pensiun. Ya. Itu pas kerjanya juga gajinya gede, Bu. Itu apa, Bu? Rumahnya itu ada 5, Bu. Gede-gede tingkat-tingkat, Bu. Padahal yang ditempatin cuma berapa, Bu? Cuma 1. Itu pun mungkin lantai bawah ya, lantai atasnya enggak ya. Itulah manusia, Bu. Jadi wajar kalau di lemari kita ya, itu atasan banyak, bawahan banyak ya. Kaos kaki juga enggak 1 kayaknya, Bu ya. Iya, itulah manusia. Tidak hanya ingin nikmat,
tapi juga ingin rahmat, ingin juga fadlun. Fadlun itu fadilah. Kalau banyak fadoil. Makanya kita kenapa salat berjamaah? Ingin fadoil. Kenapa kita ngaji? Ingin fadoil. Ingin nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya, surat hadis Bukhari nomor 5673 dan Muslim 2816 ya. Oleh karena itu ya silakan selebihnya dibaca. Nanti kalau ketemu silakan tanyakan kalau nggak ada yang kurang paham. Ya itu barangkali Bu.